السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. Alhamdulillah kita saya ulangi lagi sedikit mengenai surat Al-Hajj ya, pada ayat 52 yang sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika min rasul wala nabiyyin illa idza tamanna. Dan kami tidak mengutus ya, seorang rasul sebelum engkau kecuali kalau, dan tidak pula seorang nabi illa idza tamanna. Ya, kalau dia itu menginginkan sesuatu. Kalau dia menginginkan sesuatu, apa yang terjadi? Alqa syaitan fi umniyatihi. Syaitan akan memasukkan ya, suaranya, ucapannya dan sebagainya pada angan-angannya, angan-angan Nabi tersebut, sehingga bisa saja Nabi tersebut tentunya tidak sengaja mengucapkan apa yang bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya yang terjadi pada Rasulullah SAW, karena beliau melihat penolakan yang begitu besar dari orang kafir, beliau berharap mereka itu bisa menerima. Suatu kali saat beliau membaca surat An-Najm misalnya, di mana sampai pada ayat afara'aitumul lata wal uzza, kamu tidak lihat Lata dan Uzza, wa manat ats-tsalitsata al-ukhra, dan yang Tuhan yang ketiga itu berhala yang ketiga itu Al-Manat. Syaitan memasukkan ucapannya pada lidah Nabi SAW. Tilkal gharanik al-ula, yaitu al-gharanik. Di sini ada mengatakan malaikat, malaikat al-ula yang tinggi, minha asy-syafa'ah turja, di mana diharapkan syafaat darinya. Bagaimana ini? Sederetan kata-kata, sebuah kalimat yang mengandung kesyirikan yang bukan dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya dimasukkan oleh syaitan. Di mana akibatnya apa? Akibatnya memang sahabat waktu saat itu mereka sujud. Dan orang musyriknya juga sujud sekali karena disebutkan bahwa malaikat itu adalah Tuhan-Tuhan yang bisa diharapkan syafaatnya. Lalu yang di tempat lain menganggap bahwa itu Nabi sudah menyebut lah. Baik, saat itu Jibril datang dan berkata, ya Rasulullah, kamu kerjakan apa? Kamu mencoba sesuatu yang bukan saya bawa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu mencoba sesuatu yang bukan saya ucapkan kepadamu. Ini bukan dari Allah taala, bukan yang saya bawa dari Allah taala kepada kamu. Nabi susah. Nabi SAW susah, Lalu Allah takut sekali. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat 52 dari surat Al-Hajj. Wa ma arsalna min qablika min rasul wa la nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitan fi umniyatihi. Dan kami tidak mengutus sebelum engkau ya Rasulullah, baik itu rasul, baik itu nabi, kecuali kalau dia tamanna, dia menginginkan sesuatu, berangan-angan. Apa yang terjadi? Syaitan memasukkan ucapan-ucapan yang tidak sepantasnya kepada nabi tersebut.
Tetapi Allah Ta'ala mengatakan fayansakhullahu ma yuhyi syaitan. Allah Ta'ala lalu menghapuskan. Gitu ya. Itu semua. Tidak mungkin seorang nabi membawa kalimat tambahan, tidak mungkin. Di mana pada surat Al-Haqqah, walau taqawwala alaina ba'dul aqawil akhadna minhu bil yamin. Kalau nabi punya sesuatu yang bukan dari kami, akan kami hukum langsung dia. Nah, bil yamin dikatakan ada dengan kekuatan. Tsumma laqata'na minhu watin, akan kami potong-potong begini. Nah, lalu pada surat Yunus 19, kul ma yaqul anu badilahu min tilqa'i nafsi. Katakan saya tidak boleh mengganti-ganti Quran dari saya, tidak boleh, tidak bisa itu. In attabi'u illa ma yuha ilayya, yang saya ikuti yang dari Allah Subhanahu wa taala saja. Lalu ayat lain mengatakan An-Najm juga, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berbicara atas nama hawa nafsu. Itu adalah wahyu dari Allah taala. Dan Allah Ta'ala memang menjaga beliau dan menjaga Al-Quran. Dijaga oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menjaga Al-Quran sejak pertama diturunkan kepada nabinya. Allah Ta'ala menjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan kami juga yang menjaganya. Kami yang menurunkan, kami yang menjaganya. Al-Isra, kalau Al-Isra ini dari manusia. Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika. Mereka itu hampir saja menggelincirkan engkau ya Rasulullah dari apa yang kami wahyukan. Untuk apa? Litaftariya 'alaina ghairah, agar menciptakan kalimat-kalimat dari kami yang bukan dari kami. Kalau itu kamu kerjakan, kamu turuti syariat yang bukan dari kami, idza wa idzan latakhuduka khalila. Kamu disukai oleh mereka, dijadikan khalil oleh mereka. Tapi itu tidak bisa terjadi. Mengapa? Al-Isra juga ayat 74 ayat selanjutnya. Walaula an tsabbatnaka. Kalau kamu tidak kami kuatkan Rasulullah, laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kamu hampir saja curang kepada mereka lah. Gitu ya. Al-Furqan, surah Al-Furqan. Kadzalika linusabbita bi fuadak. Begitulah kami kuatkan hatimu ya Rasulullah. Nah, tidak lupa beliau sanukriuka fala tansa. Kamu ucap kami wahyukan kepada engkau dan kamu tidak akan lupa lah. Itu semua proses penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Nabi tidak mungkin diganggu oleh syaitan, diganggu oleh manusia, dan beliau pun tidak dijaga jangan sampai lupa lah. Itu jadi tidak mungkin lah. Jadi adapun ini peristiwa yang kecil ini tidak apa-apa, ya. Memang sengaja Allah Subhanahu wa taala dibiarkan, gitu ya. Mudah-mudahan Allah diperbaiki, dihapus ucapannya beliau yang berasal dari syaitan tadi, gitu ya. Summa yuhkimullahu ayat, kemudian Allah taala meletakkan, menguatkan, mengokohkan, gitu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, gitu ya, menghilangkan dahulu syaitan dan menguatkan ayat-ayat ini. Baik. Wallahu alimul hakim. Untuk apa? Allah Taala yang menjawab. Liyaj'ala ma yulqi syaitan fitnatan lil ladzina fi qulubihim marad. Agar apa yang diwahyukan dimasukkan oleh syaitan itu, ya, menjadi penyesat. Fitnah di sini menjadi penyesat untuk siapa? Untuk orang-orang yang hatinya itu sakit. Sudah sakit, perlu ditambah sakitnya agar menjadi lebih sakit dan kemudian mati kalau perlu lah, gitu ya. Diberi oleh Allah Ta'ala, dibiarkan syaitan berkata begitu, gitu ya. Kemudian ya, ayat 23, wal qasiyati qulubuhum, dan orang-orang yang hatinya sudah keras, gitu ya. Wa innal zalimina la fi shiqaqin ba'id. Memang orang-orang zalim itu dalam kesesatan yang syak, itu pecah begini, syak, celahnya bukan sekecil, shiqaqin ba'id. Celahnya bukan kecil segini, bisa diloncati 1 cm. Ini bukan 1 cm, bukan 1 meter, 1 kilometer atau tidak terbatas. Shiqaqin ba'id lah, sama dengan fi dhalalin ba'id lah, dalam kesesatan yang jauh sekali. Gitu ya. Ayat ini memberitahu kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memang sering, ya, saya tidak mengatakan kadang-kadang, sering Allah Subhanahu wa taala itu membantu orang-orang yang mau sesat jadi sesat.
orang-orang yang sudah hatinya condong pada kesesatan, oleh Allah Ta'ala dibantu dengan hal semacam ini. Sebaliknya orang beriman tidak. Ayat 24, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. Ada orang beriman, Allah Ta'ala katakan agar orang-orang yang sudah punya ilmu, sebelumnya, yang yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang terjadi? Mereka itu gitu ya, menjadi yakin, menjadi semakin yakin gitu ya, bahwa ini dari Allah Ta'ala. Lihat, sesudah salah dihapus. Yang dilihat oleh orang beriman itu Allah Ta'ala menghapus ucapannya syaitan. Kalau orang kafir melihat ucapannya syaitan yang salah itu, orang beriman tidak, melihat yang salah itu dihapus. Oh, berarti ada pengendalian, pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diawasi kalau begitu Nabi Allah Ta'ala. Lihat, begitu ada syaitan masukkan kalimat, langsung dihapus oleh Allah Ta'ala. Dengan demikian, gitu ya, fayuminu bih. Mereka menjadi yakin, beriman, fatukhbita lahu qulubuhum. Hati mereka kemudian menjadi tunduk patuh kepada Allah Ta'ala, gitu ya, dengan tunduk patuh kepada isinya Al-Quran. Tidak sebaliknya, orang kafir gitu ya, mereka bukannya menjadi patuh gitu ya, malah mereka itu menjadi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus kita pahami. Kalau orang itu tidak melihat, perhatikan ya, hati-hati ya. Kalau seseorang itu tidak melihat sisi baik dari Al-Quran, hati-hati. Hati-hati. Jangan kita main-main dengan Allah Ta'ala. Kita itu miliknya Allah Ta'ala. Kita itu tinggal di buminya Allah Ta'ala. Yang kita makan rezekinya Allah Ta'ala. Al-Quran itu punya Allah Ta'ala. Hati-hati. Jangan kita itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin diberi rezeki, ya tentu masa dikasih rezeki. Kasih rezeki Allah Ta'ala. Jangan karena rezeki tadi lalu menghina Al-Quran. Salah. Begitu ya, salah. Sama dengan anak, kamu kenapa kok sekolah? Saya itu ya senang sekolah, belajar. Oh enggak senang belajar saya. Untuk apa? Saya senang dikasih uang jajan. Saya mau jajan di sekolah lah. Saya mau makan roti di sekolah. Bukan sekolah enggak. Ya. Saya minta uang jajan sebanyak mungkin. Saya perlu uang jajannya lah. Mau saya makan rotinya di sekolah. Jadi bukan untuk ilmunya enggak lah. Begitu ya loh. Ada apa kita menikmati rezeki Allah secara materi? Buat apa? Nah, itu sudah menjadi keharusan. Sudah ada itu. Orang kafir pun diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala rezeki. Binatang dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Al-Quran tidak. Al-Quran itu kemuliaan. Al-Quran itu kemuliaan. Karena di situ ada sifat-sifat Allah Ta'ala. Dengan kita kenal sifat Allah Ta'ala, semakin yakin pada Allah Ta'ala. Fatukhbita lahu qulubuhum. Menundukkan diri kepada Allah Ta'ala. Kalau sebaliknya orang kafir, siapapun, bukan orang kafir saja, yang tidak kenal Allah Ta'ala, tidak tunduk pada Allah Ta'ala, dangak begini. Kalau dia menghadapi masalah, bukannya dia itu lebih tunduk pada Allah Ta'ala, malah dangak begini. Loh, apa bisa mara bahaya ini ditanggulangi dengan dangak begini? Mana itu virusnya loh? Kalau virusnya masuk dibungkus anda itu. Begitu ya, nanti di kuburan ada dangak gini nanti disolati dengan dangak begini, gitu ya, jenazahnya dibawa dengan dangak gini, gitu ya. Ini loh orang yang melawan virus, tidak bisa. Itu kayak Fir'aun gini, Fir'aun itu, Fir'aunnya Nabi Musa yang selamat jadi mumi itu begini dia, dangak yang mati, sama saja lah. Orang beriman tidak perlu dangak, kenapa? Tidak bisa kembali, repot akhirnya. Begitu ya, siapa dangak? Itu harus menyembuhkan diri, tundukkan diri. Orang menundukkan diri itu orang yang pandai, pintar, karena dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelesaikan masalahnya, gitu ya. Di mana dia tidak perlu kekuatan yang besar, apa-apa. Allah Ta'ala yang menyelesaikan. Kita pakai kekuatan kita sendiri, apakah itu membuat masalah berhasil selesai? Tidak. Jadi buat apa? Biarkan Allah Ta'ala. Manusia saja kita, ada tukang misalnya, mau kita bantu tukang itu. Begitu ya, tukangnya ngangkat di geragal kita bantu, ya keseleo kita. Begitu ya. Ini saya mau bantu tukang, keseleo, kecetit akhirnya dioperasi. Gitu ya. Dokternya tanya, Bapak kenapa kok sampai begini? Ngangkat di geragal, jangan Pak. Gitu ya. Uangnya keluarkan buat bayar itu, Anda ada apalah. Begitu ya.
Ada biarkan saja. Itu ada yang biarkan saja. Anda ini menyantai Anda ini lah. Begitu ya. Jangan, tak benar. Biarkan saja ya. Tukang ya tukang. Begitu loh. Begitu ya, berani masuk ke dapur masak sama istrinya. Ini begini, bapak masak saya tinggal keluar lah. Selesai. Begitu ya. Anda ini dimasak kok ini perlu tambah ini tidak jadi akhirnya. Begitu ya. Tadi soto sekarang jadi gulai akhirnya ini. Nah, begitu ya. Soto dikasih kapulaga keningan segala macam ya jadi gulai akhirnya. Nah, terus enak. Ya saya bisa. Anda ini tidak ngerti masak. Apa Anda ini lah. Begitu ya. Jadi kita tidak perlu cawe-cawe gitu ya. Oh, nanti begini. Dipikir satu malam. Mulai dari habis isya sampai mau subuh. Kita mikir terus ada hasilnya. Nggak ada. Tidur saja, serahkan pada Allah Ta'ala. Nanti sholat malam memohon pada Allah Ta'ala. Begitu orang pintar itu namanya. Orang pintar kalau dipikir nggak bisa. Lain kalau yang dipikir itu barang yang zahir, yang tampak, fisika, hitung-hitungan, sekolah. Nah, dulu gitu ya, dulu pernah sekolah enggak dulu fisikanya berapa? Kalau fisikanya 10 terus sekarang bisa mikir lah. Kita aritmatikanya, trigonometri dan sebagainya. Nah, begitu ya, pintar baru hitung-hitungan. Nah, kalau ini tidak bisa dipikir masalah dunia ini, bukan untuk dipikir. Nah, tidak perlu, jangan. Nah, gitu ya. Ini saya ingatkan. Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratal mustaqim. Allah Ta'ala itu membawa orang beriman kepada jalan yang lurus, yaitu jalan yang membawa seseorang kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir sebaliknya lah, ini gantian, kafir Islam gantian. Orang kafir sekarang yang menerima wala yazalul ladzina kafaru fi miryah minhum. Orang selalu ragu-ragu. Nah, ini Allah Ta'ala cerita kepada kita mengenai orang kafir agar kita menjadi cermin buat kita. Iya ya, saya kan juga ragu-ragu pada Al-Quran. Loh, Anda jangan ngomong begitu. Saya yakin. Baca belum tentu kok yakin. Ayo baca Al-Quran lah, lihat. Tajwidnya tidak betul. Tak betul tajwidnya. Tidak betul. Mau diingatkan umur 70 repot, ini rame. Nah, coba umur 20 sekolah lagi ya. Bagi umur 10 tahun, ayo ke TPA. Umur 70 jadi masalah akhirnya. Nah, biarkan saja, didoakan saja lah. Tidak bisa, salah, bacaannya tuh salah, jelas kelihatan salah lah. Itu yang belajar Al-Quran dibaca, itu difahami, tajwidnya yang benar, fahami isinya dengan benar, gitu ya, difahami dulu isinya, fahami isinya Al-Quran, jangan lalu merasa Al-Quran itu isinya apa aja, tolong jelaskan. Nah, gitu ya, orang yang tidak membaca Al-Quran berarti dia fi miryah, dalam keadaan ragu-ragu pada Al-Quran. Kalau dia tidak ragu, dia baca. Nah, ayo sekarang kita beritahu, Anda tidak boleh buka WA. Ayo coba ya. Oh jangan. Senang dia buka WA. Kepingin tahu ada apa ini. Lah, begitu ya. Berita mengenai apa? Begitu ya. Mengenai negara. Negara tidak ngurus Anda, kok Anda ngurus negara? Buat apa? Begitu ya. Tidak mau ngurus. Gitu ya. Anda tidak diurusin negara, kok Anda ngurus negara? Biarkan saja. Gitu ya. Urusan yang diatur dibayar, Anda dibayar ngurus negara. Tidak dibayar. Buat apa? Yang dibayar itu biarkan dia ngurus. Oh ini sekarang breaking news. Gitu ya. Ada apa? Ini mengenai COVID. Anda mau kena COVID? Tidak. Apa lah? COVID-nya itu mana? Kelihatan tidak? Gitu ya. Yang harus dibaca Al-Quran tidak dibaca. Fi miryah dia. Nah, ketemuan sekarang. Kalau ada yang tidak baca Al-Quran, fi miryah dia. Dalam keadaan ragu-ragu. Ada gunanya tak Al-Quran ini? Nah, gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Kalau ustadznya itu datang bawa mobil mewah 3 miliar, berarti Quran ada gunanya, loh. Begitu ya. Kalau Al-Quran itu menghasilkan materi, terhina Al-Quran. Kalau saya baca Al-Quran, kemudian ada roti datang, ada uang datang, terhina Al-Quran. Al-Quran terhina. Karena tujuannya Al-Quran adalah menjadikan pembacanya memuliakan Allah Ta'ala. Tujuannya Al-Quran adalah memuliakan Allah Ta'ala. Sama dengan begini misalnya, saya contoh. Misalnya ada seorang dipanggil oleh orang tuanya. Nak, kamu kesini nak. Nah, ibu perlu sama kamu nak. Begini bu, kalau ibu ngasih saya uang, saya kesana. Anak durhaka. Nah, begitu ya, anak durhaka kamu. Nah, kalau ibu ngasih saya uang, saya kesana loh. Ya tidak benar. Begitu ya.
kenapa Bu beruang Bu? Ya saya, Ibu minta apa Bu lah? Oleh-oleh ke sana. Bukan lalu kalau Ibu ngasih saya lah. Kalau Allah Ta'ala ngasih saya, ini Allah Ta'ala loh ya, yang sudah ngasih rezeki. Kalau Allah Ta'ala ngasih saya rezeki, loh ya tidak benar. Kalau saya baca Al-Quran dapat rezeki, saya baca lihat di sini. Tidak benar. Tidak benar itu. Nah, gitu ya. Al-Quran itu bukan memberi rezeki materi, tidak. Al-Quran itu memberikan keyakinan karena dia ilmu, memberikan keyakinan. Gitu ya kepada